Bab 151 Ulang Tahun Bibi. Zhang Xiuying tidak pernah menyangka bahwa putranya telah menemukan cara yang curang seperti itu, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, apakah itu akan berhasil. Jika Lin Momo masih tidak setuju setelahnya dan memberitahu kepala keluarga, kita akan mendapat masalah. Lin Pingchao mencibir dan berkata, memangnya kenapa, siapa yang bisa memastikan apakah itu kita atau Sue Anbang? Kita bisa langsung menyalahkan keluarga Sue, dan apa yang bisa dilakukan oleh kepala keluarga terhadap keluarga Sue. Lin Zigao berkata dengan ragu-ragu, meski begitu, Lin Momo tetaplah anggota keluarga Lin, dia adalah sepupumu sendiri. Lin Pingchao berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa, kita tidak menipunya, bukankah lebih baik baginya untuk menikah dengan keluarga Sue, lebih baik bisa hidup tanpa kekurangan apapun daripada hidup dengan gigolo itu. Zhang Xiuying menimpali, anakku benar, apakah dia masih seorang wanita suci dan perawan, 4 tahun lalu, dia melahirkan seorang anak, dan sekarang dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Melihat istri dan putranya setuju, Lin Zigao akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Lin Pingchao berkata, sekarang sudah beres, mari kita mulai persiapan. Pertama, kita perlu menemukan obat yang tepat. Sederhana saja. Zhang Xiuying mengulurkan tangannya ke Lin Zigao dan berkata, keluarkan saja. Apa, kenapa kau bertanya padaku? Tanya Lin Zigao. Jangan pura-pura bodoh, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di luar sepanjang hari, bagaimana bisa kau tidak membawa obat ini, berikan obat ini untuk anakmu. Lin Zigao tampak canggung, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan botol kaca transparan kecil dari sakunya, yang berisi bubuk putih. Zhang Xiuying meraih botol kaca dan bertanya, obat apa ini, apakah manjur, jangan tunda acara anak kita. Lin Zigao berkata, ini adalah obat impor baru yang dibuat di negara M, yang disebut Striper, tidak peduli perawan macam apa dia akan langsung menanggalkan pakaiannya setelah minum obat ini, dia hanya akan memikirkan hal-hal seperti itu, tanpa ada yang lain di matanya, dan dia tidak akan punya kenangan apapun setelahnya. Apakah kamu yakin itu berhasil? Tanya Zhang Xiuying. Tentu saja, aku sudah mencobanya beberapa kali. Lin Zigao berkata, menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat menjelaskan, aku diperkenalkan kepadanya oleh seorang teman, dia mengatakan bahwa dia telah menggunakannya beberapa kali. Zhang Xiuying menatapnya tajam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung memasukkan obat itu ke dalam tas kecilnya. Lin Zigao menghela napas lega dan bergegas berkata, jumlahnya untuk 10 kali, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Tenang saja, aku tahu itu. Itu tidak akan membunuh orang dengan sedikit tambahan, bagaimana mungkin? Zhang Xiuying berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Qin Haodong kembali ke rumah, ia mengantar Lin Momo dan si kecil jalan-jalan. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu bermain sampai malam. Setelah si kecil tertidur, ia kembali ke rumahnya. Saat berjalan ke ruang tamu, dia langsung duduk di sofa dan ponselnya berdering di sakunya. Dia melihat ponsel itu, ternyata dari Kiwaner. Ada apa dengan gadis ini yang meneleponnya selarut ini? Memikirkan hal itu, Qin Haodong menekan tombol jawab dan suara gembira Kiwaner terdengar di telepon. Kakak Dong, aku akan mengundangmu makan malam besok. Bagaimana bisa sebagus ini? Tiba-tiba teringat untuk mengajakku makan malam. Ada apa? Tanya Qin Haodong. Besok adalah hari ulang tahunku, rayakanlah bersamaku. Qin Haodong tertawa dan berkata, gadis, jika kamu ingin berkencan denganku, katakan saja langsung, bukankah kamu baru saja berulang tahun, bagaimana mungkin kamu bisa berulang tahun lagi dalam beberapa hari? Dia mungkin tidak tahu ulang tahun orang lain, tetapi dia masih tahu ulang tahun Kiwaner dengan jelas. Pada hari itu, dia hampir merobohkan rumahnya, dekorasinya hanya selesai selama beberapa hari. Kenapa kamu begitu serius, kawan? Tidak bisakah kamu mengundangku makan malam di hari ulang tahunku? Kiwaner berkata dengan tidak puas. Qin Haodong tertawa dan berkata, makan malam boleh saja, tapi kamu tidak bisa menipuku, bahkan jika kamu ingin menipuku, kamu harus menemukan alasan yang lebih baik, itu jelas merendahkan IQ-ku. Kiwaner berkata dengan marah, kau tidak bisakah kau berpura-pura sedikit konyol, baiklah. Aku akan memberitahumu, ini untuk merayakan ulang tahun bibiku, oke? Ulang tahun bibimu, bibi yang mana? Qin Haodong benar-benar agak bingung dan tidak mengerti bibi mana yang dibicarakan Kiwaner. Setelah hening sejenak di seberang telepon, suara Kiwaner sedikit tercekat dan berkata, aku telah menjadi budak hantu selama bertahun-tahun, aku benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain dan aku tidak pernah mengalami menstruasi, aku hanya mengalami menstruasi dan akhirnya menjadi wanita normal. Qin Haodong kemudian mengerti maksud Kiwaner. Dia menangis kegirangan. Hanya dia yang bisa memahami penderitaan batin gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan menangis, ini sesuatu yang harus dirayakan, katakan padaku, jam berapa kamu akan makan malam besok.
Semakin cepat semakin baik. Suara Kiwaner tercekat, tetapi juga penuh kegembiraan. Terlalu pagi itu tidak baik, restorannya belum buka, dan saya harus pergi bekerja. Kalau begitu, jam 11 pagi, aku akan memesan restoran dan mengirimkan alamatnya nanti. Kiwaner selesai berbicara dan menutup telepon. Berpikir tentang Kiwaner yang akan merayakan ulang tahun bibinya, Qin Haodong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu juga merupakan ulang tahun yang luar biasa. Tepat saat dia hendak meletakkan teleponnya, telepon genggamnya berdering lagi. Kali ini Yao Qianqian yang menelepon. Dia telah mengirim Yao Qianqian untuk mengawasi Lin Pingchao. Saat ini, pasti ada pesan di telepon. Setelah menutup telepon, Qin Haodong bertanya, "Apa, ada berita dari sana?" "Ya, bos, Lin Pingchao dan keluarganya berencana untuk melakukan sesuatu pada Nona Lin." Yao Qianqian dengan jelas mendengar rencana Lin Zigao dan keluarganya, dan sekarang dia melaporkannya secara persis kepada Qin Haodong. "Baiklah, begitu kamu akan terus mengawasi Lin Pingchao, katakan padaku apa yang terjadi sekarang." Setelah itu, Qin Haodong menutup telepon, tampaknya pengaturannya sangat tepat. Hari ini, mengenai tindakan yang diambil oleh Dewan Direksi, dia mendapat berita dari Yao Qianqian sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan menanganinya dengan tenang. Lin Zigao telah menyebabkan beberapa masalah, tetapi dia tidak pernah melanggar aturan grup sebelumnya. Tanpa diduga, kali ini dia menggunakan cara yang kejam, yang membuat Qin Haodong berhati dingin. Karena dia ingin bermain keras, dia akan bermain dengannya dan melihat siapa yang menang pada akhirnya. Dia sedang memikirkan Lin Momo, dan dalam sekejap mata dia lupa akan panggilan telepon Kiwaner. Bahkan informasi yang dikirimnya pun tidak diperhatikan. Siang hari berikutnya, Qin Haodong datang ke kantor Lin Momo lebih awal. "Haodong, kenapa kamu datang sepagi ini?" Lin Momo sedikit terkejut. "Tunggu sampai kau mentraktirku makan malam." Qin Haodong tertawa. Mendengar perkataannya, Lin Momo langsung tersipu, berpikir bahwa Qin Haodong bermaksud melakukan hal yang gagal mereka lakukan kemarin di Dreamy Jiangnan. Dia berkata dengan sedikit malu, "Hari ini tidak tepat, aku harus bekerja, atau kita bisa menunggu sampai akhir pekan." Qin Haodong tercengang. Setelah memahami arti kata-kata Lin Momo, dia berkata sambil tersenyum nakal, "Akhir pekan adalah makan besar, dan makan siang hari ini hanya untuk mengisi perut." "Oh, kalau begitu, ayo kita ke kantin." "Tidak, seseorang akan mentraktirmu makan malam nanti," kata Qin Haodong. "Ada yang mau traktir aku makan malam, siapa?" Ponsel Lin Mao berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa Zhang Xiuying yang menelepon. Dia sedikit terkejut. Hubungan dengan bibinya tidaklah buruk maupun baik. Mereka jarang berhubungan kecuali saat kumpul keluarga. Tidak disangka bahwa bibinya akan menelepon hari ini. Namun karena dia juga seorang yang lebih tua, dia pun menekan tombol jawab, lalu dengan sopan berkata, "Bibi, ada apa?" "Momo, aku tidak bermaksud mengganggumu, kita sudah lama tidak bertemu, aku sedikit merindukanmu dan aku belum makan siang, apakah kamu punya waktu untuk makan bersamaku?" "Bibi, aku masih bekerja, bagaimana kalau lain hari?" Lin Momo sebenarnya tidak ingin makan malam dengan Zhang Xiuying. "Tidak, aku benar-benar merindukanmu, aku ada di restoran Milan, tempat duduknya sudah dipesan, cepat ke sini." "Bibi, aku benar-benar sedang bekerja. Sudah hampir waktunya makan siang, aku hanya ingin berbicara denganmu, tidak akan memakan waktu lama, jadi tidak akan mengganggu pekerjaanmu di sore hari, lagi pula, ada pamanmu di perusahaan, dia bisa mengatasinya." Melihat Zhang Xiuying bersikeras ingin makan malam dengannya, Lin Momo ragu sejenak dan akhirnya berkata, "Baiklah, Bibi, aku akan segera ke sana." Meskipun dia terlihat sedikit dingin, dia tetap mementingkan keluarganya, atau dia tidak akan mentolerir masalah yang dibawa oleh ayah dan anak Lin Zigao satu demi satu. Dia tidak memberitahu ayahnya atau mengeluh kepada kakeknya, Lin Xiaotian. Setelah menutup telepon, Qin Haodong tertawa dan berkata, "Lihat, aku benar. Seseorang ingin mengundangmu makan malam, kan? Bibiku ingin bertemu denganku siang ini." Lin Momo menyadari sesuatu. Dia bertanya, "Kamu sudah tahu ini, bukan?" "Bagaimana aku bisa tahu sebelumnya karena bibimu baru saja menelepon, tetapi aku tahu bahwa seseorang akan mengundangmu makan malam siang ini, jadi aku datang menemuimu dan ingin pergi bersamamu untuk memuaskan seleraku." Itu bibiku yang datang untuk makan malam, kami berdua wanita, tidak pantas bagimu untuk mengikutiku, kan?" "Ada apa, aku pacarmu dan pengawal pribadimu, tidak apa-apa bagiku untuk bertemu dengan bibimu." Kemudian dia memeluk Lin Momo erat-erat. Lin Momo memikirkannya. Qin Haodong benar. Sekarang hubungan mereka sudah terbuka. Tidak ada salahnya mengajaknya menemui Zhang Xiuying. Dia berkata, "Baiklah, kamu boleh ikut denganku, tetapi saat berbicara, kamu harus berhati-hati, jangan membuat bibi keduaku marah."
Qin Haodong tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku hanya makan dan tidak berbicara, kamu bisa bicara tentang apapun yang kamu mau. Mereka meninggalkan Lin Group dan segera tiba di ruang VIP di lantai 2 restoran Milanese. Halo, Nona Lin, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Anak muda, aku tidak menyangka akan melihatmu secepat ini. Sue Anbang berdiri dan menyapa Lin Momo dengan gaya sopan. Kenapa kamu di sini? Wajah Lin Mo langsung menjadi dingin. Dia berkata kepada Zhang Xiuying, Bibi, bukankah kamu mengatakan hanya kita yang ada di sini? Bagaimana mungkin ada orang luar? Dia bukan orang luar, Anbang adalah keponakanku, dia baru saja datang ke Jiangnan hari ini, ayo kita makan bersama. Setelah Zhang Xiuying selesai, dia menatap Qin Haodong dan bertanya, apakah ini asistenmu? Dia tidak akan datang untuk makan malam keluarga. Aku akan meminta pelayan untuk mengantarnya ke ruang sebelah dan dia bisa makan apapun yang dia mau. Bab 152 Cara Terbaik Makan Steak. Bibi, ini pacarku Qin Haodong, kata Lin Momo. Ah, pacar, meskipun Zhang Xiuying mendengar tentang Qin Haodong dari Lin Pingchao, dia tidak menyangka Lin Momo akan membawanya ke sini secara langsung hari ini. Momo, tidakkah menurutmu tidak pantas jika kita berdua, wanita, mengundang seorang pria untuk makan malam di sini? Dia berharap bisa mengusir Qin Haodong. Bukankah dia juga seorang pria? Lin Mao menunjuk Sue Anbang dan berkata, jika kamu tidak menginginkannya di sini, kita bisa kembali. Ketika dia melihat Sue Anbang, dia benar-benar ingin berbalik dan segera pergi. Namun, dia menganggap bahwa Zhang Xiuying adalah seorang penatua, dan sedikit rasa hormat harus diberikan. Baiklah, mari kita duduk bersama. Zhang Xiuying harus mengundang Lin Momo dan Qin Haodong ke ruang pribadi bersama. Ini adalah restoran barat. Ada meja persegi panjang di ruang privat. Qin Haodong tentu saja tidak akan membiarkan wanitanya duduk dengan pria yang vulgar. Jadi dia duduk tepat di sisi Sue Anbang. Lin Momo dan Zhang Xiuying duduk di sisi lainnya. Setelah duduk, Zhang Xiuying berkata, Momo, perkenalkan ini Sue Anbang, tuan muda tertua dari keluarga Sue di ibu kota. Tidak perlu memperkenalkan diri, kita sudah pernah bertemu, kata Lin Momo dingin. Tampaknya dugaan putranya benar. Sue Anbang justru menemui hambatan saat mendekati Lin Momo, jadi ia datang untuk meminta bantuannya. Kemudian Zhang Xiuying berkata, Momo, Anbang adalah orang baik, dia sangat hebat dalam segala hal, sekarang dia telah ditunjuk sebagai penerus keluarga Sue. Meskipun Zhang Xiuying memuji Sue Anbang sambil meludah, Lin Momo bahkan tidak memandangnya, dan wajahnya berubah semakin acuh tak acuh. Akhirnya, Zhang Xiuying berkata, Momo, Anbang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan melihat kalian bersama adalah hal yang tepat, selama kamu bersama Anbang, kamu akan segera menjadi wanita kaya di ibu kota, jangan lupakan bibimu saat itu. Bibi, apa yang kamu bicarakan, aku punya pacar. Linmu berkata dengan kasar, aku membenci pria ini, dan mustahil untuk bersamanya, jika kamu menyebutkannya lagi, aku akan bangun dan pergi. Melihat sikap Lin Momo yang begitu tegas, Sue Anbang melirik Zhang Xiuying sekilas. Dia sepenuhnya menyadari rencana Lin Pingchao, jadi dia tidak terburu-buru. Kemudian, setelah Lin Momo minum obat, dia bisa bermain dengannya sebanyak yang dia mau. Zhang Xiuying juga mengerti dan berkata cepat, jangan bicara, Bibi, jangan bicara, ayo makan. Kemudian dia memanggil pelayan dan berkata, tolong sajikan makanannya dengan cepat. Qin Haodong dapat melihat dengan jelas trik yang dilakukan oleh wanita itu dan Sue Anbang, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia hanya menonton mereka tampil. Tak lama kemudian, seorang pelayan berusia sekitar 20 tahun masuk ke ruangan sambil membawa nampan berisi 4 gelas anggur merah. Anggur itu pun diantarkan kepada keempat orang itu satu persatu. Qin Haodong memiliki jiwa yang kuat, jadi dia jelas merasakan bahwa salah satu cangkir anggur merah memiliki bau yang aneh, dan pelayan itu sengaja menyerahkan cangkir itu kepada Lin Momo, yang jelas-jelas ada sesuatu yang ditambahkan oleh Zhang Xiuying. Pelayan itu hendak pergi setelah meletakkan anggur merahnya. Qin Haodong menjentikkan jarinya dan melepaskan energi yang tak terlihat. Pelayan itu merasa lututnya lemas tanpa alasan. Dia terpeleset dan jatuh ke tanah dengan posisi terkulai. Dia terjatuh begitu tiba-tiba dan langsung menarik perhatian mereka. Zhang Xiuying dan Sue Anbang sama-sama melihat ke arah pintu. Pada saat itu, cangkir anggur merah di depan Lin Momo dan Zhang Xiuying tiba-tiba menghilang, dan Qin Haodong meletakkannya di cincin penyimpanan. Ketika dia mengeluarkannya lagi, kedua cangkir anggur itu telah berubah posisi. Proses rumit itu memakan waktu kurang dari sedetik, hampir sekejap mata, dan dia menukar kedua gelas itu tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah berdiri dari lantai, pelayan itu segera membungkuk kepada orang-orang di ruangan itu dan berkata, maaf telah mengganggu hidangan Anda. Tidak apa-apa, hati-hati dan segera bawakan kami semua hidangannya.
Ketika Sue Anbang melambaikan tangan kepada pelayan, dia berkata kepada Lin Momo dengan wajah yang ramah, "Momo, ini adalah anggur Bordeaux terbaik di restoran ini, aku memesannya khusus untukmu, satu botol harganya 100.000 yuan." Dia mengangkat gelasnya, tetapi Lin Momo memutar matanya dan tidak menanggapi. Zhang Xiuying segera menyusul dan berkata, "Ya, Momo, jarang sekali kita makan malam bersama, ayo kita minum dulu." Qin Haodong juga mengangkat gelasnya dan berkata, "Ya, Momo, jarang sekali Bibi mengundang kita makan malam, ayo kita minum bersama, kita harus menghabiskan semuanya." Kemudian dia mengambil inisiatif mengangkat gelasnya dan meminum semua anggur merah yang ada di dalamnya. Setelah minum, dia menepuk-nepuk mulutnya dan berseru, "Anggur ini rasanya sangat enak, ini tidak palsu. Momo, aku akan mengosongkan gelasku terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormatku padamu." Sue Anbang juga menghabiskan anggur di gelasnya. Diam-diam dia gembira, sambil berpikir, si bodoh ini benar-benar bekerja sama denganku, wanita itu akan tidur denganku nanti. Zhang Xiuying juga minum anggur itu, jadi Lin Momo hanya bisa menghabiskan anggur di gelasnya. Ketika Lin Momo selesai minum, Zhang Xiuying dan Sue Anbang saling memandang, dan ada sedikit kebanggaan dan kegembiraan di mata mereka. Lalu pelayan itu membawakan 4 potong steak dan meletakkannya di hadapan mereka. Qin Haodong benar-benar malas memotong steak dan memotongnya dengan garpu. Zhang Xiuying menatap Qin Haodong dengan jijik dan berkata, "Ini restoran kelas atas, tidak bisakah kamu makan dengan anggun? Makan adalah untuk bersenang-senang, apa gunanya bersikap anggun?" Qin Haodong menggigit steak lagi dan berkata samar-samar, "Hal favoritku adalah mengejar sapi dan memakan pantatnya, darah dan dagingnya yang segar terasa lezat, itulah yang kusebut makan sepuasnya." Zhang Xiuying merinding di sekujur tubuhnya. Melihat steak di depannya, dia tidak lagi memiliki nafsu makan, tetapi Lin Momo tidak dapat menahan tawa. Melihat Qin Haodong memakan steak di depannya dalam sekejap, Zhang Xiuying berkata, "Keluarlah bersamaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Dia baru saja membuat perhitungan. Lin Zigao berkata bahwa bubuk itu sangat ampuh dan akan berefek dalam waktu sekitar 5 menit. Jadi dia harus membawa Qin Haodong pergi. Kalau tidak, Sue Anbang tidak akan bisa membawa Lin Momo pergi. "Tidak bisakah kau mengatakannya di sini?" tanya Qin Haodong. "Tidak nyaman, aku perlu bicara denganmu di luar." "Baiklah, kau harus cepat, atau piringnya akan dingin." Qin Haodong dengan enggan melirik makanan lezat di atas meja dan mengikuti Zhang Xiuying keluar restoran. Zhang Xiuying membawa Qin Haodong keluar dari restoran dan pergi ke dekat jendela menghadap Lin Momo tempat mereka makan, sehingga Sue Anbang dapat mengamati situasi dan mengambil tindakan kapan saja. "Cepatlah jika ada yang ingin kau katakan," kata Qin Haodong dengan tidak sabar. "Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tidak pantas untuk Momo? Kalau kamu cukup waras, jauhilah dia." Keluar dari restoran, Zhang Xiuying tidak lagi sopan. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Momo dapat memutuskan apakah aku layak untuknya atau tidak, apa pentingnya bagimu?" Zhang Xiuying berkata, "Apakah kamu tidak punya wajah? Mengapa kamu begitu bermuka tebal?" Qin Haodong menatapnya dengan mata tajam seperti pisau. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu yang berkulit tebal, dan orang yang tidak layak untuk Momo juga kamu, seorang wanita dengan racun di hatinya sama sekali tidak layak menjadi bibinya, kamu tidak layak mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat Momo untukmu. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu sedikit tentang etika, kau tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Rasa hormat, tetua." Qin Haodong berkata, "Itu lelucon bagi seorang wanita yang mencoba membius keponakannya sendiri untuk menuntut rasa hormat, seorang wanita yang ingin mengirim keponakannya ke ranjang orang lain mengaku sebagai seorang tetua. Apa yang kau katakan?" Zhang Xiuying tercengang. Qin Haodong berkata dengan dingin, "Kau tahu apa yang kukatakan, lebih dari siapapun. Jangan pikir aku tidak tahu kau menambahkan sesuatu ke dalam anggur Momo. Jadi apa? Aku melakukan ini semua demi kebahagiaan Momo. Kamu tidak punya rasa malu." Qin Haodong berkata, "Kamu melakukan hal kotor ini agar putramu bisa mewarisi posisi ketua grup Lin, kamu bahkan berani mengatakan itu demi Momo. Bagaimana kau tahu itu?" Hati Zhang Xiuying benar-benar kacau. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Haodong tahu semua ini dengan pasti. Pada saat yang sama, dia melihat ke jendela, berharap Sue Anbang akan membawa Lin Momo pergi secepatnya. Dia kecewa. Sue Anbang dan Lin Mengmeng masih duduk di sana dengan tenang dan sering melihat ke arah mereka. Qin Haodong melihat maksudnya dan berkata, "Kau tidak perlu melihat, penyihir tua. Momo sama sekali tidak minum anggurmu." "Tidak mungkin, aku melihatnya menghabiskan anggur itu." "Momo memang minum, tapi tidak ada apapun di gelas anggur itu, tidak ada apapun yang kau tambahkan." "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, lalu di mana anggur yang mengandung obat bius?" Zhang Xiuying menjadi semakin bingung.
Qin Haodong menatapnya dengan wajah jenaka dan berkata, segelas anggur itu pasti sudah diminum, siapa yang meminumnya, kau akan segera tahu. Apa maksudmu? Zhang Xiuying menatap Qin Haodong dan tiba-tiba merasakan sesuatu seperti api di tubuhnya. Ada dorongan untuk segera menanggalkan pakaiannya. Pada saat yang sama, otaknya menjadi kabur dan dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Di dalam kompartemen, Sue Anbang tidak dapat menahan diri untuk mengamati Lin Momo, menunggu racunnya bekerja. Kemudian dia dapat langsung membawanya pergi, tetapi mata Lin Momo sebening air dan tidak ada tanda-tanda keracunan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan obat Zhang Xiuying? Memikirkan hal ini, Sue Anbang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zhang Xiuying di lantai bawah, yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Di lantai bawah, Zhang Xiuying terus memutar tubuhnya yang montok, menanggalkan pakaiannya satu persatu dan melemparkannya ke sana kemari. Melihat ketidaknormalan Zhang Xiuying, Lin Momo segera berdiri, tetapi dia tidak mengerti apa yang dilakukan bibinya yang kedua. Bagaimanapun, dia adalah menantu kedua dari keluarga Lin. Sungguh memalukan untuk melakukan hal itu. Restoran Milansi berada di pusat komersial kota Jiangnan. Selama periode waktu ini, ada banyak sekali orang yang lewat. Penampilan Zhang Xiuying yang tidak biasa langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil foto dan videonya. Di dalam Mercedes-Benz yang tidak jauh dari sana, Lin Zigao dan Lin Pingchao mengikuti Zhang Xiuying ke sini. Mereka duduk di dalam mobil dan menonton, menunggu Sue Anbang membawa Lin Momo pergi. Zhang Xiuying membawa Qin Haodong keluar dan mereka bisa melihat dengan jelas, tetapi entah bagaimana Zhang Xiuying tiba-tiba mulai menari telanjang. Meskipun Lin Pingchao licik, dia terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia berseru, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Zigao sangat familiar dengan kejadian seperti itu. Dia langsung berseru, oh, tidak, itu efek obat, ada apa, apakah ibumu sendiri yang minum obatnya? Bab 153 bertingkah bodoh di depan umum. Hentikan dia. Lin Zigao dan Lin Pingchao bergegas keluar dari mobil bersama-sama. Mereka semua tahu betapa seriusnya masalah ini. Menantu perempuan kedua dari keluarga Lin itu sedang menari telanjang di jalan, yang akan menjadi skandal besar. Dua orang pria menyerbu kerumunan dengan 4 pengawal. Karena mereka datang tepat waktu, Zhang Xiuying tidak melepas celana dalamnya sama sekali, tetapi dia telanjang di atas pinggang. Lin Zigao segera melepas mantelnya dan meletakkannya di atas Zhang Xiuying. Kemudian dia membawa Zhang Xiuying yang sedang berjuang ke mobil. Para penonton tentu saja tidak mau melewatkan pertunjukan yang luar biasa ini. Mereka mengejarnya dengan ponsel dan mengambil gambar hingga Lin Pingchao membawa Mercedes-Benz itu pergi. Melihat ayah dan anak keluarga Lin yang malu, Qin Haodong tersenyum dan kembali ke restoran Barat Milan. Di restoran lain yang tidak jauh dari situ, wajah Qi Waner memerah karena marah. Dia telah membuat janji dengan Qin Haodong untuk bertemu di sana, tetapi pria itu menolaknya. Sehari sebelumnya, mereka sepakat untuk makan malam di sana pukul 11 pagi, tetapi setelah pukul 12 siang, dia belum melihat bayangannya. Dia mencibir dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Qin Haodong, tetapi setelah memikirkannya, dia meletakkannya lagi. Dia ingin melihat apa yang membuat Qin Haodong melupakannya. Qi Waner mengeluarkan komputer mikro dari tasnya. Sebagai peretas top dunia, komputer itu harus selalu bersamanya. Segera dia melacak posisi sinyal ponsel Qin Haodong dan meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Ketika Qin Haodong kembali ke kamar pribadi, Lin Momo baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Haodong, apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan bibiku? Qin Haodong tertawa dan berkata, saya tidak tahu, tiba-tiba dia mulai melepas pakaiannya dan menari, mungkin dia memakan sesuatu yang tidak bisa dicernanya di pagi hari. Sebagai presiden Lin Group, Lin Momo bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Dia baru saja melihat Lin Zigao dan Lin Pingchao berlari ke arah kerumunan. Tentu saja, ini bukan hanya kebetulan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi karena Sue Anbang ada di sana, dia tidak bertanya lebih lanjut. Sue Anbang mengerti. Tidak terjadi apa-apa pada Lin Momo, tetapi Zhang Xiuying menari. Jelas bahwa anggur yang mengandung obat bius itu telah diminum oleh Zhang Xiuying. Namun menurut pendapatnya, pasti ada kesalahan dalam pengaturan keluarga Lin, sehingga pelayan memberikan gelas yang salah. Karena dia tidak bisa mengandalkan Zhang Xiuying, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri hari itu. Untungnya, dia sudah bersiap untuk yang terburuk sebelumnya. Sue Anbang berkata kepada Lin Momo, sejujurnya, aku telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupku, tetapi tidak pernah ada yang sepertimu, yang membuatku begitu terpesona. Selama kamu menganggukkan kepala, kamu bisa menjadi wanita bangsawan dari keluarga Sue kami. Carilah orang lain untuk menjadi nona bangsawanmu, aku tidak peduli.
Lin Momo menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, ayo pergi. Awalnya makanan ini diatur oleh Zhang Xiuying Zhang Luo, sekarang Zhang Xiuying telah pergi, dia tidak perlu tinggal. Melihat Lin Momo mengabaikannya, Tuan Muda keluarga Sue, An Bang Yin berkata dengan kesal, buat apa repot-repot, kita semua orang beradab, alangkah menyenangkannya jika mau ikut denganku, namun, kau memilih untuk melawanku, kau membuatku bermain dengan cara yang sulit. Tanpa memandangnya, Lin Momo berbalik dan pergi ke pintu kamar pribadi, tetapi dia dihalangi oleh dua pengawal. Sue Anbang tertawa bangga dan berkata, Lin Momo, kaulah yang membuatku melakukan ini, karena kau bermain buseberi, aku hanya bisa menangkapmu kembali, ketika apa yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan, kau akan patuh seperti anak kucing di pelukanku. Beraninya kau, kata Lin Momo dengan marah. Di kota kecil seperti Jiangnan, tidak ada yang tidak berani kulakukan. Sue Anbang benar-benar kehilangan kesabaran dan berteriak kepada pengawalnya, patahkan kaki pria itu dan lempar dia keluar, bawa wanita itu pergi. Begitu dia selesai memesan, dua pengawal terbang mendekat. Bukan ke Qin Haodong, tetapi ke dia. Dua pengawal menumpuk di Sue Anbang, dan tiga dari mereka jatuh seperti labu di tanah. Ketika dia bangkit dari tanah, Sue Anbang ketakutan dan marah. Kedua pengawalnya adalah guru yang cakap di keluarganya. Mereka telah mencapai tujuan kultivasi ke tahap 8. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan dilempar seperti ini. Siapa yang berani menyinggung keluarga Sue kita? Dia berteriak dan melihat ke arah pintu. Seorang wanita cantik berusia pertengahan 20-an berdiri di pintu dengan wajah dingin. Dasar telur ironis, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk melawan bosku? Qi Waner melotot ke arah Sue Anbang dan berkata, telur besi. Setelah mendengar perkataan Qi Waner, Qin Haodong menatap Sue Anbang dan tidak dapat menahan tawa. Ia tidak menyangka bahwa Sue Jia Dasau memiliki nama yang lucu. Siapa kamu, bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Sue Anbang menatap Qi Waner dengan heran. Dia terlahir lemah dan sakit-sakitan saat masih kecil, jadi orang tua memberinya julukan seperti itu. Menurut generasi sebelumnya, nama yang kasar berarti seorang anak dapat tumbuh dengan aman. Namun, tidak banyak orang yang tahu julukannya. Dia tidak mengerti bagaimana wanita di depannya bisa mengetahuinya. Telur besi, kamu sudah dewasa sekarang, tidak mengenalku. Qi Waner mengambil dua langkah lagi dan mendekati Sue Anbang. Sue Anbang menatapnya dengan saksama. Lalu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia berteriak, apakah kau nonaki? Qi Waner mendengus dan berkata, sepertinya kamu belum buta. Keluarga Sue telah bangkit di ibu kota 20 tahun yang lalu. Salah satu alasan paling mendasar adalah ibu Qi Waner, Si Zixuan, telah menikah dengan keluarga Qi. Sue Chang'an, tuan rumah keluarga Sue, adalah sepupu Si Zixuan. Karena itu, keluarga Sue menyanjung keluarga Qi di mana-mana. Sue Anbang tidak terkecuali. Terlebih lagi, wanita di depannya adalah putri dari tuan keluarga Sue. Kata-kata Qi Waner dapat membuat Sue Chang'an langsung patah kaki. Setelah mengenali identitas Qi Waner, dia bergegas maju dan berkata, Nona, jangan marah, itu karena Anda membuka cadar, jadi saya tidak mengenali Anda. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran. Semua orang mengatakan bahwa Qi Waner menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi sekarang dia telah pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Qi Waner menatapnya dengan dingin dan berkata, telur besi, berani sekali kau datang ke Jiangnan untuk bersaing dengan bosku demi wanita. Apa kau ingin aku menelepon pamanku sekarang? Sambil menggigil ketakutan, Sue Anbang berteriak, tidak akan pernah. Sue Chang'an memiliki 5 putra. Dia bukan satu-satunya pewaris. Jika Qi Waner langsung memanggil Sue Chang'an, dampaknya akan sangat besar. Dia tidak hanya tidak bisa mewarisi tahta keluarganya di masa depan, tetapi juga akan dikeluarkan dari keluarga Sue. Nona Qi, saya salah, saya benar-benar tidak tahu hubungan antara pria ini dan Anda, kalau tidak, saya tidak berani melakukan hal seperti itu. Dia masih tidak tahu apa hubungan antara Qin Haodong dan Qi Waner. Bagaimana mungkin seorang wanita dari keluarga Qi memiliki bos? Namun, dia juga dapat melihat bahwa Qin Haodong memiliki posisi yang sangat penting dalam pikiran Qi Waner, jauh dari dirinya sendiri. Qi Waner berkata, apa gunanya memberitahuku? Jika kamu tahu kamu salah, mintalah maaf kepada bosku. Aku akan segera minta maaf. Sue Anbang berbalik dan membungkuk pada Qin Haodong sambil berkata, maafkan aku Tuan Qin, kali ini tolong maafkan aku. Sama sekali tidak tulus, kamu mau mati. Qi Waner berteriak dengan marah dan Sue Anbang berlutut di depan wajah Qin Haodong. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Maaf, Tuan Qin, saya tidak layak menjadi manusia, saya binatang buas, tolong lepaskan saya. Ketika melihat Qi Waner, Qin Haodong tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji untuk makan bersamanya.
Dia merasa sangat malu. Karena Sue Anbang adalah kenalan Kiwaner, dia tidak lagi mempermasalahkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, keluar dari sini, dan jangan datang ke selatan sungai Yangtze di masa mendatang. Ya, terima kasih, Tuan Qin, saya yakin saya tidak akan datang lagi di masa mendatang. Setelah Sue Anbang selesai, dia berdiri dari tanah dan membungkuk kepada Kiwaner, sambil berkata, Nona Qi, Tuan Qin telah memaafkanku, tidakkah menurutmu lebih baik tidak memberitahu ayahku tentang ini? Aku tidak ingin mengganggu keluargamu, keluarlah dari sini. Kiwaner melambaikan tangan dan Sue Anbang meninggalkan restoran dengan dua pengawal, seolah-olah dia diberikan amnesti. Setelah keluar, dia menarik napas dan menoleh kedua pengawal itu dan berkata, saat kalian kembali, ini harus dirahasiakan, apakah kalian mengerti maksudnya? Keluarga Sue tinggal bersama keluarga Qi. Semuanya bergantung pada keluarga Qi. Jika keluarga Sue tahu bahwa dia telah menyinggung putri keluarga Qi, dia tidak akan bisa bertahan hidup di masa depan. Ya, Guru, kami akan mengingatnya. Kedua pengawal itu baru saja dipukuli hingga pusing oleh Kiwaner, dan tentu saja mereka enggan menyebutkannya. Di ruang privat, Qin Haodong berkata kepada Kiwaner, gadis kecil, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Mengapa Sue Anbang begitu takut padamu? Mengapa dia memanggilmu Nona Qi? Jangan khawatir, kau harus ingat bahwa kau berutang makan padaku, lain kali kau mengabaikanku, aku akan memberimu pelajaran. Kiwaner melambaikan tinjunya ke arah Qin Haodong dan meninggalkan restoran. Lin Momo dan Qin Haodong kembali ke kantor presidennya. Dia bertanya, sekarang bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi hari ini? Qin Haodong menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Lin Momo menghela napas dan berkata dengan wajah putus asa, aku tidak menyangka bahwa untuk posisi seperti presiden, keluarga pamanku akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar harus pergi dan memberitahu kakekku bahwa aku akan langsung melepaskan posisi presiden. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Bisakah kakekmu menyerahkan seluruh grup kepada keluarga seperti itu untuk dikelola? Lin Momo terdiam. Itu benar. Kakeknya, Lin Xiaotian, sudah melihat karakter Lin Pingchao. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerahkan jabatan presiden kepadanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal dan menyarankanku untuk tidak pergi? Qin Haodong berkata, bahkan jika kamu tidak pergi hari ini, orang-orang seperti mereka akan menemukan cara yang lebih hina di masa depan. Kita sebaiknya menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Bukankah lebih baik memberi wanita itu pelajaran dan mengusir Sue Anbang? Lin Momo bertanya, Momo, ada apa dengan bibi keduaku? Apakah kamu yang membuatnya bertingkah seperti orang bodoh? Qin Haodong merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak mempermalukannya, ini sepenuhnya salahnya, aku hanya mengganti gelasmu dengan gelasnya. Lupakan saja, biarkan saja, saya harap paman saya dan keluarganya dapat belajar dari kejadian ini dan berhenti membuat masalah di masa mendatang. Begitu Lin Momo selesai berbicara, pintu terbuka, An Biru masuk dan berkata, Presiden, seseorang dari Departemen Pembelian baru saja mengatakan bahwa stok batu giok di gudang kami habis dan perlu segera diisi ulang. Qin Haodong bertanya, bukankah kamu mengatakan persediaan bisa bertahan selama 3 bulan kemarin? Kenapa batu-batu itu kehabisan stok secepat ini? Bab 154 kuning itu berharga. Lin Momo juga berkata, ya, sudahkah kamu memeriksa apakah ada masalah di dalamnya? Belakangan ini, Lin Zigao selalu melakukan trik di belakang mereka. Dia takut ini adalah trik lain yang dilakukan Lin Pingchao. An Biru berkata, saya pergi ke bagian pembelian dan melakukan penyelidikan terperinci. Saat ini ada beberapa batu permata mentah yang tersedia, tetapi semuanya adalah batu giok kelas menengah dan bawah, dan batu giok kelas atas sudah habis. Menurut rencana awal perusahaan, setelah pameran Jade, kami akan membeli sejumlah besar batu permata mentah dari Myanmar dengan dana daur ulang untuk menambah pasokan. Namun sekarang Jade Gang dari Myanmar tiba-tiba berhenti menjual kepada kami, yang menyebabkan kegagalan rencana awal. Sekarang situasinya sangat suram, jika kami tidak memasok inventaris ke Lindsay Group, penjualan produk giok kelas atas mereka akan terganggu, yang akan memengaruhi citra dan reputasi grup kami secara keseluruhan. Benar-benar menyebalkan, kata Lin Momo sambil menoleh ke arah Qin Haodong dan melanjutkan, sekarang, kita hanya bisa menggunakan barang-barang yang ada di tanganmu. Qin Haodong berkata, tidak masalah, sekarang, carikan aku 10 pemotong batu dan kirimkan mereka ke perusahaan keamanan ayah dengan mesin pemotong yang cukup, besok aku akan menyediakan cukup persediaan untukmu, setelah itu, kamu bisa meminta bagian pembelian untuk berbicara dengan Nalan Wushuang. Gampang, kamu duluan saja, nanti aku bawakan seseorang. Lin Momo meminta Qin Haodong pergi ke perusahaan keamanan Dedi untuk mempersiapkannya dan mulai memobilisasi sumber daya kelompok.
Sebagai kelompok besar yang bergerak di industri batu giok sebagai bagian utamanya, Lin Group memiliki berbagai macam mesin pemotong. Ada juga banyak pemotong batu. Lin Momo memilih 10 teknisi terbaik dan membawa mereka ke perusahaan Dedi Security. Qin Haodong sudah siap. Dia meminta Zhang Tianyu membawa orang-orang untuk menjaga seluruh perusahaan, melarang semua orang yang tidak terkait untuk masuk. Kemudian dia membawa Lin Momo dan 10 tukang batu ke gudang bawah tanah yang luas. Ketika mereka memasuki gudang, mereka sedikit terkejut melihat batu-batu asli. Mereka tidak mengerti mengapa inventaris Lin Group diletakkan di sini. Lin Momo berkata kepada mereka, mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah Qin Haodong, kalian harus melakukan apapun yang dia katakan. Qin Haodong menunjuk batu permata mentah dan berkata, Tuan-tuan, tugas kalian sekarang adalah membedah semua batu giok di batu-batu ini. Sejujurnya, masing-masing batu asli ini memiliki batu giok yang berharga. Saat memotong batu, kalian harus berhati-hati agar tidak merusaknya. Setelah mendengarkannya, seorang master berusia 50 tahun dengan janggut besar, GC, berkata, Tuan Qin, Anda dapat yakin dengan keahlian kami. Kami semua adalah ahli di bidang ini, dan kami tentu tidak akan melakukan apapun yang akan merusak reputasi kami. Namun, tidak realistis untuk memiliki batu giok di setiap batu. Saya telah berurusan dengan batu giok hampir sepanjang hidup saya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengetahui apakah ada batu giok di dalam batu. Qin Haodong berkata, kamu tidak perlu mempertanyakan ini, lakukan saja apa yang aku katakan, selama kamu memotong batu-batu ini, semua orang akan mendapat hadiah 10.000 yuan. Hadiah memotivasi orang. Awalnya, Tuan Zhang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika mendengar hadiah dari Qin Haodong, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada pekerja lainnya, saudara-saudara, mulailah bekerja, sekarang Tuan Qin telah menawarkan harga yang begitu tinggi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi hadiah itu. Mendengar bahwa ada hadiah 10.000 yuan untuk melakukan pekerjaan ini, yang lain sangat bersemangat. Mereka mengambil mesin pemotong satu persatu dan mulai bekerja. Untuk sementara waktu, gesekan antara mesin dan batu di gudang memekakkan telinga, dan asap serta debu ada di mana-mana. Lin Momo menarik Qin Haodong ke samping dan berkata, Haodong, kamu sudah memberitahu mereka semua rahasia batu-batu asli, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Qin Haodong berkata, bahkan jika aku tidak mengatakan itu, mereka akan menemukan rahasianya setelah memotong batu aslinya. Sebaiknya aku memberitahu mereka lebih awal, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati saat bekerja. Batu giok ini sangat berharga, kita akan kehilangan banyak jika rusak. Lin Momo berkata, kau benar juga, tapi bagaimana kalau mereka menyebarkannya? Meskipun orang-orang ini adalah karyawan grup, aku tidak yakin 100% dari mereka bisa menyimpan rahasia. Qin Haodong tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari samping, ya Tuhan, lihat batu pertamaku, terbuat dari giok beras ketan. Karya pertamaku juga mengandung batu giok, yang terlihat seperti batu giok es. Hati-hati, batu ini memiliki giok, kualitasnya sangat bagus, jangan sampai salah saat memotong. Meskipun Qin Haodong telah lama mengatakan bahwa batu-batu ini dipilih dari pameran batu mentah keluarga Feng, masing-masing dari mereka memiliki giok halusnya sendiri. Namun, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu adalah masalah lain. Melihat batu giok keluar dari satu demi satu batu, Lin Momo menatap Qin Haodong dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu memilihnya. Jika Feng Tianda bisa melihatnya, dia akan memuntahkan darah. Saya punya fungsi khusus untuk melihat apakah ada hal baik di batu itu, kata Qin Haodong sambil memegang tangannya, lalu berjalan ke arah tumpukan batu. Ayo cari batu untuk dimainkan. Meskipun semua batu itu dipilihnya sendiri, ada satu di antaranya yang termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Batu itu penuh dengan energi spiritual. Jadi dia ingin memotongnya sendiri dan melihat harta karun seperti apa itu. Dia membiarkan Lin Momo berdiri di samping dan kemudian mengendalikan mesin pemotong untuk memotong batu. Di bawah persepsi ki spiritual yang kuat, Qin Haodong jauh lebih cepat daripada para pemotong batu yang matang itu. Dengan cepat, warna kuning cerah muncul dari permukaan pemotongan. Dia membiarkan Lin Mo berdiri di samping dan kemudian mengendalikan mesin kalsit untuk memotong batu. Di bawah persepsi ki spiritual yang kuat, Qin Haodong jauh lebih cepat daripada para ahli kalsit yang matang itu. Dengan cepat, warna kuning cerah muncul dari permukaan pemotongan. Qin Haodong mengambil baskom di sebelahnya dan menuangkan air bersih ke batu-batu untuk membersihkan serpihan-serpihannya. Warna cerah muncul di matanya. Warnanya kuning cerah seperti minyak yang memberi orang perasaan lembut, harum, dan menarik. Giok kuning, ya Tuhan, ini giok kuning. Lin Momo berteriak kaget. Apakah giok kuning sangat berharga, bukankah giok hijau adalah yang terbaik?
Qin Haodong membedakan batu itu sepenuhnya berdasarkan ki spiritual. Dia tidak tahu banyak tentang pengetahuan dasar tentang batu giok. Dalam kesan awalnya, semakin hijau batu giok itu, semakin baik. Bukan begitu. Lin Momo menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan diri lalu berkata, alasan mengapa orang menyukai batu giok hijau sepenuhnya dipengaruhi oleh janda permaisuri Cixi dari dinasti Qing. Kemudian, ada ibu negara Republik Tiongkok, yang juga sangat menyukai batu giok hijau, yang menyebabkan terbentuknya kesadaran ideologis masyarakat bahwa hijau adalah yang terbaik, sehingga muncul pemujaan terhadap batu giok hijau. Banyak orang percaya bahwa semakin hijau batu giok, semakin baik pula batu gioknya. Hal ini menyebabkan pengabaian bahwa giok hijau dapat dibagi menjadi warna murni dan warna tidak murni, dan nilainya bisa tinggi atau rendah. Beberapa orang bahkan tidak tahu bahwa ada giok merah dan kuning. Hijau hampir menjadi sinonim untuk giok. Faktanya, giok merah dan kuning jauh lebih langka daripada giok hijau. Pembentukan batu giok kuning harus disertai dengan keberadaan mineral sekunder limonit dalam proses pembentukannya, yang dapat terkikis dan menyatu selama bertahun-tahun untuk membentuk warna yang unik ini. Tidak seperti merah, biru, ungu dan hijau, jumlah batu giok kuning yang bagus seharusnya lebih langka. Lin Momo melanjutkan, namun dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan peningkatan kemampuan apresiasi masyarakat dan perubahan selera mereka, fitur dekoratif dan personal yang menonjol dari batu giok merah dan kuning semakin populer dalam segala aspek. Karakteristik warna hangatnya mudah disesuaikan dengan warna kulit orang Tionghoa, yang membuatnya semakin dikenal oleh penggemar batu giok. Meskipun di pasar perhiasan giok, nilai alami giok kuning lebih rendah daripada giok hijau, tetapi itu hanya berdasarkan kualitas yang sama, giok kuning berkualitas tinggi jauh lebih berharga daripada giok hijau dengan kualitas rendah. Faktanya, sejak zaman Cina kuno, kuning cerah merupakan warna khusus kaisar, dan kuning merupakan warna yang paling berharga. Selama bertahun-tahun, mode vintage mendominasi di Cina. Begitu batu giok kuning terbaik muncul, harganya akan melambung tinggi. Oleh karena itu, tidak ada peredaran batu giok kuning di pasaran sama sekali. Petik 2. Qin Haodong bertanya, mana yang lebih mahal, giok kuning atau hijau kekaisaran di tangan si kecil? Sejauh menyangkut nilai alami batu giok, warna batu giok yang murni memiliki nilai yang lebih tinggi, batu giok kuning kemasan dan cerah merupakan batu giok yang sangat berharga dan unggul, sama seperti nilai batu giok kuning yang melebihi batu giok putih yang dibudidayakan. Batu giok kuning dengan kualitas terbaik sangat langka di pasaran dan bahkan lebih langka daripada batu giok hijau kekaisaran. Qin Haodong berkata dengan heran, jadi, giok ini lebih berharga daripada kaisar hijau. Lin Momo berkata, kamu hanya memotong sedikit sekarang, dan kamu tidak bisa memastikannya. Nilai spesifiknya tidak akan diketahui sampai kamu benar-benar mengungkapnya. Sederhana saja, aku akan mengungkapnya sekarang. Kemudian, Qin Haodong mengambil mesin pemotong dan mulai mengerjakan batu tersebut. 10 menit kemudian, sebuah batu giok kuning seukuran bola basket dengan berat sekitar 10 kg terekspos ke udara. Dia membersihkan giok kuning itu dengan air bersih, lalu memegang batu giok itu di tangannya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Lin Momo, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, mengulurkan tangan dan menyentuh giok kuning itu seolah-olah menyentuh harta karun yang langka. Dia bergumam, kuning cerah murni, ini giok kuning terbaik. Qin Haodong telah melihat banyak harta karun langka. Meskipun batu giok kuning ini sangat berharga, di matanya, itu hanyalah batu berharga. Dia bertanya, berapa harga benda ini? Sejauh yang saya tahu, belum ada batu giok kuning sebesar itu di pasaran, jadi harganya tidak mudah ditentukan, tetapi saya kira harganya setidaknya lebih dari 2,3 miliar yuan, kata Lin Momo. Qin Haodong mendecakkan bibirnya dan berkata, kata-katamu membuatku enggan menjualnya ke Lin Group, bagaimana kalau aku mewariskan giok ini kepada putriku sebagai mas kawin? Kau bahkan sudah mulai menyiapkan mas kawin untuk putri kecil kita. Lin Momo berkata, bagaimana kalau kau menjualnya padaku? Qin Haodong tertawa dan berkata, apa yang kamu inginkan, apakah kamu ingin menjadikannya sebagai mas kawin saat kita menikah? Siapa bilang aku akan menikahimu? Lin Momo menatapnya dan berkata, 3 hari lagi, kakek akan berusia 80 tahun, aku khawatir tidak akan menemukan hadiah yang cocok. Huang Jade menyiratkan tahun yang bahagia dan sejahtera, jadi, aku ingin membuatnya menjadi hiasan untuk ulang tahun kakek. Qin Haodong berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa menggunakannya, aku akan memberimu batu ini. Haodong, terima kasih banyak, kata Lin Momo penuh rasa terima kasih. Qin Haodong berkata, kau tidak perlu berterima kasih padaku, kakekmu adalah kakekku, yang terpenting adalah lelaki tua itu baik padamu, jika itu pamanmu yang brengsek, aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Bab 155 Parasit. Dibandingkan dengan batu permata mentah ini, batu permata lainnya memiliki ki spiritual yang lebih sedikit. Karena itu, Qin Haodong kehilangan minatnya dan pergi bersama Lin Momo.
Dia meninggalkan Zhang Tianyu menjaga gudang dan memberitahu semua orang untuk tidak pergi atau berhubungan dengan orang luar kecuali dia memberi perintah. Setelah itu, mereka masuk ke mobil dan meninggalkan Daddy Security Company. Di dalam mobil, Lin Momo terus bermain dengan batu giok kuning itu. Dia sangat menyukainya. Qin Haodong bertanya padanya, apa yang ingin kamu ukir untuk kakek? Sulit untuk mengatakannya sekarang, kita harus menemukan seorang ahli untuk mendesain dan mengukirnya menjadi sebuah karya yang indah, sesuai dengan warna, bahan, dan bentuknya. Pasti ada beberapa pemahat hebat di perusahaanmu, bukan? Tanya Qin Haodong. Ya, sekitar selusin. Aku akan membawa batu giok itu kepada mereka besok. Berbicara tentang ini, Lin Momo mendesah pelan. Sejujurnya, Master Su adalah yang terbaik di antara semua pemahat di kota kita, tetapi dia jarang menanggapi permintaan orang lain. Jika dia bisa membantu kita, kita bisa membuat batu giok itu menjadi sebuah mahakarya. Qin Haodong terkejut mendengarnya. Tidak bisakah kelompokmu membayar guru ini? Lin Momo menjawab, bukan soal uang, tapi Master Su punya sifat pemarah, dia tidak pernah bekerja untuk perusahaan manapun, tetapi bekerja di rumah, dia menghabiskan waktu setiap bulan untuk mengukir satu barang dan mematok harga puluhan ribu hingga jutaan dolar, seperti yang dia katakan, hanya batu giok berkualitas tinggi yang sepadan dengan hasil karyanya. Apakah dia begitu kaya, bagaimana dia melakukannya? Tanya Qin Haodong. Bagus sekali, hanya dia yang bisa dianggap sebagai ahli di antara semua pemahat di kota kita, dan dia bisa masuk 3 besar di antara semua pemahat di Huaxia. Ayo kita pergi dan meminta bantuan guru ini. Kita tidak bisa membiarkan giok ini terbuang sia-sia di tangan orang lain, kata Qin Haodong. Tapi dia hanya menerima pesanan pada 3 hari pertama setiap bulan. Sekarang, sudah pertengahan bulan ini, dan ulang tahun kakek 3 hari lagi. Kita tidak sabar menunggunya sampai bulan depan, kata Lin Momo. Setelah berpikir sejenak, Qin Haodong berkata, seharusnya selalu ada pengecualian, beritahu saya alamat majikannya, dan saya akan mengunjunginya besok, dia mungkin akan menerima pekerjaan itu setelah melihat wajah tampan saya. Ayo. Lin Momo memutar matanya ke arah Qin Haodong tetapi tetap mengirim alamat guru Su ke ponselnya. Besok kamu harus santai, kita hanya punya waktu 3 hari lagi, kalau Tuan Su tidak mau menerima pekerjaan itu, aku akan meminta orang lain di perusahaan kita untuk melakukannya. Qin Haodong menjawab, jangan khawatir, anggap saja sudah selesai, kita bisa mengejutkan kakek saat itu. Keesokan paginya, Qin Haodong tidak pergi ke perusahaan bersama Lin Momo tetapi pergi ke rumah guru Su sesuai dengan alamat yang diberikan Lin Momo kepadanya. Itu adalah halaman yang terpencil, anggun meskipun tidak mewah, yang sesuai dengan temperamen guru Su. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun membuka pintu setelah Qin Haodong mengetuknya dan tampak kecewa saat melihat Qin Haodong. Siapa yang kamu cari? Tanyanya. Apakah ini rumah Tuan Su? Saya kesini untuk bertanya apakah dia bersedia membantu saya mengukir batu giok. Qin Haodong menjelaskan. Wanita itu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah memukul pintu ketika Qin Haodong melihat sebuah catatan tertempel di pintu. Catatan itu sangat tidak mencolok sehingga dia tidak menyadarinya sebelumnya. Pada catatan itu, tertulis sibuk dengan bisnis keluarga dan tidak akan menerima pesanan. Nona, tolong sampaikan pada Tuan Su bahwa saya punya harta karun yang sepadan dengan hasil karyanya. Sambil berkata demikian, Qin Haodong membuka tasnya dan menunjukkan batu giok kuning itu kepada wanita itu. Wanita itu adalah istri Guru Su, Li Yue. Dia telah bersama Guru Su selama bertahun-tahun sehingga dia memperoleh wawasan bahwa batu giok itu tidak biasa hanya dengan melihatnya sekilas. Namun, dia mendesah dan berkata dengan putus asa, anak muda, sejujurnya, suamiku ingin sekali membantumu jika itu sudah lewat karena batu gioknya sangat bagus, namun, sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga kita, jadi, kamu mungkin harus meminta bantuan orang lain. Melihat ekspresi muram di wajah wanita itu, Qin Haodong tahu bahwa wanita itu tidak berbohong. Karena memang begitu, dia memutuskan untuk menyerah. Memikirkan hal ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yue dan hendak pergi. Saat itu, dia melihat sebuah Audi A6 hitam melaju mendekat dan berhenti di gerbang. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluar seorang lelaki tua berjubah panjang dengan kotak obat di tangannya. Lelaki itu tidak lain adalah Gao Fengwen, yang ditemui Qin Haodong beberapa hari yang lalu. Tuan Gao, Anda sudah di sini, saya dan suami sedang menunggu Anda. Li Yue melangkah maju setelah melihat Gao Fengwen. Gao Fengwen mengangguk pada Li Yue, dan ketika dia melihat Qin Haodong di sampingnya, dia berjalan menghampirinya dengan tergesa-gesa dan bertanya, Medical Sage, bagaimana mungkin kamu juga ada di sini? Master Su memintamu untuk menemani putranya juga. Tidak, aku datang ke sini karena aku mendapatkan batu giok yang bagus dan ingin meminta bantuan Guru Su, namun, dia sedang sibuk sekarang, jadi aku akan segera pergi.
Berbicara tentang hal ini, Qin Haodong tiba-tiba menyadari bahwa hal buruk yang dimaksud Li Yue adalah penyakit putranya. Sepertinya keadaan berubah menjadi lebih baik, saya dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit di dunia. Benar saja, setelah mendengar perkataannya, Gao Fengwen langsung berkata, Medical Sage, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak pergi menemui Master Su bersamaku? Aku mungkin mengandalkanmu jika aku tidak dapat menyembuhkan putranya. Gao Fengwen sangat menghormati dan mengagumi keterampilan medis Qin Haodong. Dia berbicara kepadanya dengan penuh rasa hormat meskipun Qin Haodong menolak untuk menerimanya sebagai muridnya. Li Yue tertegun berdiri di sampingnya. Dia mengenal Gao Fengwen dengan sangat baik karena dia adalah teman keluarganya. Menurutnya, Gao Fengwen adalah tokoh terkemuka di antara praktisi pengobatan Tiongkok di selatan Sungai Yangtze, seperti suaminya di antara semua pengukir. Namun, pria yang begitu kuat menyapa seorang pemuda dengan penuh hormat dan bahkan memanggilnya Medical Sage. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Seolah bisa membaca pikiran Li Yue, Gao Fengwen menjelaskan kepadanya. Ini adalah Dr. Qin Haodong, seorang bijak medis di kota kami, dia jauh lebih baik dariku dalam keterampilan medis, dengan dia di sini, putramu akan segera sembuh. Jika orang lain mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu adalah seorang bijak medis, dia pasti tidak akan mempercayai kata-kata itu. Namun, dia sangat mempercayai Gao Fengwen. Karena itu, dia melangkah maju dan berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, maukah Anda pergi menemui anak saya, tolong selamatkan dia. Tentu saja. Qin Haodong memiliki hasrat untuk membantu yang lemah, jadi, dia langsung berjanji padanya. Ada apa dengan putramu? Li Yue menghela napas dan menjawab, anakku sehat dan kuat sejak dia masih kecil, namun, belum lama ini, dia jatuh sakit setelah berlibur di Afrika bersama teman-temannya, dia demam tinggi. Kami sudah membawanya ke rumah sakit untuk menemui dokter, tetapi tidak seorang pun tahu penyebab penyakitnya. Kami putus asa, suami saya mengira pengobatan Tiongkok mungkin manjur, jadi kami membawa pulang putra kami dan meminta bantuan Tan Gao. Tunjukkan jalannya, Nyonya Su, kami akan memeriksa situasinya. Mengikuti Li Yue, Qin Haodong melewati halaman dan memasuki kamar tidur. Kamar itu luas, dan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, pucat dan lemah. Seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun duduk di kepala tempat tidur, membungkuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia tidak lain adalah pengukir besar di selatan Sungai Yangtze, Su Haichuan, dan pemuda yang berbaring di tempat tidur itu adalah putranya, Su Xiaolong. Melihat Gao Fengwen masuk, Su Haichuan segera berdiri menyambutnya, tetapi ketika dia melihat Qin Haodong berjalan di depan Gao Fengwen, dia mengerutkan kening. Seperti yang dipikirkannya, Qin Haodong seharusnya adalah murid Gao Fengwen yang datang bersamanya. Terlalu tidak sopan untuk melangkah di depan gurunya. Namun, saat ini, dia tidak bisa memikirkan hal itu lagi, dia malah menggenggam tangan Gao Fengwen dan berkata, Saudara Gao, tolong lihat Xiaolong. Kita hanya punya putra ini, tolong selamatkan dia. Gao Fengwen balas menatap Qin Haodong dengan canggung, namun Qin Haodong memberi isyarat agar dia melanjutkan. Melihat itu, Gao Fengwen melangkah maju ke tempat tidur Su Xiaolong dan mulai memeriksa denyut nadinya. Ia ingin mengetahui penyakit apa yang diderita Su Xiaolong sehingga jika ia gagal menyembuhkannya, ia bisa belajar cara mengobatinya dari Qin Haodong. Seiring berjalannya waktu, Gao Fengwen mengerutkan kening lebih keras, dan kali ini, dia tidak menarik tangannya sampai 5 menit kemudian. Saudara Gao, bagaimana keadaan Xiaolong sekarang, bisakah kamu menyelamatkannya? Su Haichuan bertanya dengan gugup. Beberapa organ tubuhnya rusak, dan denyut nadinya berdetak aneh. Saya tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa serangga dapat menyebabkan denyut nadi seseorang seperti ini, tetapi tidak disebutkan bagaimana cara mengobatinya, saya khawatir tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Mendengar perkataan itu, Su Haichuan terduduk di kursi dengan mata penuh keputusasaan dan kesedihan. Meskipun dia adalah seorang guru yang terkenal dan kaya, dia tidak sanggup kehilangan putranya. Jangan khawatir, Saudara Su, meskipun saya tidak tahu cara menyembuhkan penyakit Xiaolong, Medical Sage bisa, dia ada di sini. Orang bijak medis. Mata Su Haichuan sedikit berbinar, tetapi dia tidak mengerti kata-kata Gao Fengwen dan menatapnya dengan bingung. Gao Fengwen menoleh ke belakang dan berkata kepada Qin Haodong, Medical Sage, saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, bisakah Anda membantu anak ini? Perkataan itu mengejutkan Su Haichuan, dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong bukanlah seorang murid melainkan orang bijak medis Gao Fengwen yang disebutkan. Qin Haodong melangkah ke tempat tidur Su Xiaolong, meregangkan tubuhnya untuk memeriksa denyut nadinya, dan mengalirkan sedikit ki asli kayu hijau ke dalam tubuhnya.
Dengan Qi yang bekerja sebagai matanya, dia memeriksa seluruh tubuh Su Xiaolong dalam waktu lebih dari 10 detik. Gao Fengwen benar. Su Xiaolong menderita penyakit serangga. Saat itu, semua organ dalam Su Xiaolong diserang oleh serangga putih kecil. Mereka bertelur di dalam tubuhnya dan berkembang biak, menyebabkan kerusakan pada organ-organnya dan membuatnya koma. Serangga itu sangat aneh. Mereka menjadi parasit di tubuhnya tetapi tidak masuk ke dalam darahnya. Selain itu, serangga itu sangat kecil sehingga pemeriksaan transiluminasi tidak dapat menemukan jejaknya. Meskipun Su Haichuan tidak mengenal Qin Haodong, dia tetap bertanya dengan penuh harap, "Dokter, bagaimana keadaan anak saya sekarang, apakah dia bisa disembuhkan?" Qin Haodong menjawab, "Apakah putra Anda memakan sesuatu yang tidak bersih, organ dalamnya dipenuhi oleh serangga, mereka memakan tubuh dan energinya, dia akan kehilangan nyawanya dalam 3 hari jika tidak segera diobati."